Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, ini merupakan morning briefing untuk tanggal 5 Mei 2021. Kembali bersama saya, Om Silent, di kesempatan hari Rabu. Ya, ini MB untuk hari Rabu gitu ya. Saya record hari Selasa. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat buat Anda yang stay tune di morning briefing. Gitu ya. Tentu teman-teman tahu bahwa saya sering sekali menotis sektor nikel ya, Antam, Tins, Inco, Harum gitu kan, dan memang per hari Selasa ini semuanya pada breakout ya, pada breakout resist gitu. Apakah prospeknya masih bagus, nanti kita bahas di belakang ya, dan kalau nanti ada waktu saya akan kasih beberapa watchlist ya. Kemarin saya udah kasih itu THR gratis BRMS ya, 20% lebih. Mungkin nanti saya akan kasih watchlist, siapa tahu bisa dapat THR tambahan nanti kalau ada waktu ya. Saya langsung bahas market. Lumayan ya, mungkin satu kata yang bisa kita rasakan bahwa kalau Anda perhatikan nih dalam beberapa minggu terakhir gitu ya, dalam beberapa hari terakhir seringkali market di sesi 2 itu lebih lebih oke gitu, meskipun closingnya turun ya, meskipun dalam arti closingannya turun nih, tapi di sesi 2 itu selalu banyak sektor ataupun emiten-emiten digoreng di sesi 2 gitu. Jadi yang saya perhatikan nih, sesi 1 market lemes ya, jadi cuman opening misalnya dari jam 9 sampai setengah 10 ya kan, bergairah tuh. Abis itu nyampe menjelang jam 10, jam 11 gitu kan, sampai penutupan sesi 1 itu sampai pada koreksi semua. Nanti baru menjelang-jelang jam 2, sesi 2 gitu kan, itu baru mulai di push atau di pump ya, pada digoreng sana sini gitu. Jadi mungkin tips buat Anda kalau mau trade di sesi 2. Sesi 1 Anda pantau dulu. Oke, ini teknikalnya bagus, bandara bagus ya, ambil dekat-dekat penutupan sesi 1, sesi 2 Anda TP ya. Mungkin itu sedikit trik untuk market sekarang, karena ini relate banget ya, kejadian seperti sekarang nih. Antam, Tins, Inco sudah mulai naik sesi 1 ya, tapi sempat koreksi-koreksi kan, baru menjelang sesi 2 sampai closing di push gitu ya. Harum, Tins, Antam, Inco bahkan naiknya lumayan banget gitu. Belum lagi emiten-emiten sektor lain yang juga dikerek, salah satunya sektor konstruksi. Nanti kita bahas gitu. Oke? Nah, kalau sudah, sebelumnya saya mau mohon maaf kalau ada suara bising, abaikan saja karena memang di kiri kanan saya lagi ketok-ketok rumah gitu ya. Jadi agak berisik ya, mohon dimaklumi. Inflow asing hari ini oke ya. Asing total masuk hampir 400 miliar. Ya, sedikit angin segar untuk kita. Kita cek distribusinya banyak di Antam, Inco, wajar. Sahamnya naik, asingnya taking profit gitu ya. Lalu kita lihat bahwa yang masuk masih Tebik gitu. Tadi Tebik hampir ARB tapi asingnya masih masuk. Ada Telkom yang kemarin didistribusi kembali di buyback, BBCA, BBRI ya. Lalu ada Zing ini kalau nggak salah sempat ditanyakan, ini sahamnya naik terus nih gitu kan nih. Memang kalau Bandar Repo kayak gitu ya, suka-suka naik, bisa naik rally tanpa henti. Lalu DMMX, Moonmologi kita juga asingnya masuk terus dari 2 hari terakhir. Jadi ya angin segar lah, BBRI nggak dijebolin 4.000 untuk sementara ya, semoga kuat rebound sampai besok gitu. Oke. Lalu kita perhatikan juga market sempat buat low baru di sesi 1 ya, sempat buat low baru di sesi 1, namun closing berhasil lebih tinggi dibandingkan closing hari kemarin, menandakan bahwa market kembali teruji ketahan di 5.940-an. Meskipun dia buat low baru ya, artinya tekanan jual masih ada gitu, bukan berarti nggak ada. Nah, cuman memang closingnya lebih baik ya, dia closingnya masih bisa di atas 5.940, 5.950-an. Maka masih ada chance market kita untuk fight back. Kemana? Setidaknya ke 6.000. Ini psikologis ya, tapi kalau nggak bisa mentok-mentok balik ke sini nih 6.030-an di sini nih, nggak bisa lolos ini, akan lanjut turun lagi. Jadi ya kesana market kayak naik tangga aja, kayak turun tangga gitu ya. Satu tangga naik dikit turun lagi, nanti rebound dikit turun lagi lebih jauh
Jadi lebih kayak anak tangga kalau dia tidak bisa lolos 6.000 sampai 6.030. Jadi mungkin prediksi saya pribadi hari Rabu ya market masih sangat berpotensi untuk rebound ya. Di awal perdagangan mungkin masih ada change ya untuk technical rebound, tapi mungkin nanti menjelang close sesi 1 atau sesi 2 mungkin market akan lemas lagi gitu ya. Yang penting lihat aja, asal dia tidak buat low baru atau ketahan di 5940-an itu sudah bagus gitu. Cuman prospek dia rebound lumayan, karena saya cek beberapa saham ini banyak yang technical rebound per closing hari Selasa. Jadi harusnya sih Rabu ini lebih bergairah lah ya. Market kita hari Rabu ini harusnya lebih bergairah dibandingkan market hari Senin atau hari Selasa. Oke. Kalau sudah, kita akan bahas requestan cukup banyak ya nyangkut PBRX. Oke, kita bahas dari yang ini dulu. Paling atas, WMUU. WMUU belum ada pergerakan ya, karena memang Java dan mainnya juga nggak ada pergerakan gitu. Ya, Cepina malah makin turun. Ya, ini cuma dead cat bounce abis drop, rebound, ambles lagi. Ya, sehingga WMUU juga ngikut karena satu sektor. Gitu. Jadi kalau mau hold batas 200, jebol 200 cut. Cuman ini nggak ada. Kalau kayak gini ya, saya juga bingung kapan akan diterbangin karena sideways. Ya, jadi Anda kalau nggak tahan out aja sudah, karena momentumnya sudah mulai lewat ya lebaran. The Sky ini sudah hampir mendekati area support kuat ya di sekitar 110 sampai 120. Penurunannya pun saya lihat sudah mulai ketahan. Biasanya Sky ini kadang ada beberapa kali rebound pendek gitu ya. Kayak gini nih. Ya digoreng, habis itu dipump lagi. Ya, dipump habis itu didump gitu ya, diangkat habis itu dibanting ya, pump and dump istilahnya. Kalau mau spekulasi bisa 110 sampai 120 ini area support di Sky. Ya. BBKP gimana Om? Aduh, ini masih berat, nggak ada stimulus ya, susah gitu. Kalau emiten nggak ada stimulus, kita susah ngarepinnya. Maka dari itu kita di VVIP saya rekom itu selalu ada roadmap. Contoh, saya bocor deh, menu swing kita harum. Kita serok dari 4.800 4.900. Sudah profit 6-7% tuh. Ya, roadmapnya kapan? Sampai Q1 keluar. Gitu. Kenapa? Ya, saya banyak info-info kiri kanan yang memang harusnya sih secara logik Q1-nya harum itu bagus. Kalau Q1 bagus itu bisa ngangkat. Jadi, saya rekom saham itu yang memang ada roadmap gitu. Ada tujuan. Nah, kalau kayak BBKP nih nggak ada tujuan, kita hold. Ya, kita beli pun cuman buy on weakness. Ya, nggak ada berita lagi. Ya, ibaratnya sudah habis terkait Bosowa gitu kan. Ya, jadi kurang menarik kalau tidak ada target tujuan big event dari suatu emiten. Karena saham ini sekarang, market kita sekarang, saham-saham sekarang ini butuh stimulus gitu. Butuh berita untuk ngegerakin. Kalau enggak akan sulit. Kalau cuma ngarepin bandar dan teknikal berat, karena kita trader-trader ini pada sakit hati di market, pada pindah ke kripto gitu. Jadi kalau tidak ada hal yang nge-trigger, akan sulit bandar untuk ngangkat. Ya, karena nggak ada yang mau beli juga gitu. Oke, jadi teknikal sih masih oke ya. Ini supportnya di 430 440. Ya, ini sudah buy on weakness banget nih. Ya, kalau mau silakan gitu. Oke, Excel ini emiten lelet ya. Ini tiap hari tanya Excel, saya nggak komen. Cuman intinya 2000 psikologis. Ya, Anda mau beli ya buy on weakness di 2000. Nah, Tegera tadi di pump. Ya, maksudnya kayak gini nih. Dinaikin 7% dibanting. Dinaikin 6% dibanting. Nah, TGRA juga sudah dalam fase support kuatnya. Ya, di sekitar 120-an. Nah, mau spekulasi bisa nih. Biasanya sih kalau udah dekat support kuat, dia rebound dulu sebelum ambles. Cuman kalau sampai jebol ya 120-an ya cut gitu. Nyangkut PBRX. Inilah Anda kalau trading nggak pakai mentor susah. Ya, karena saham banyak yang ngeprank gitu. Contoh, banyak tadi PNBS, Carwe, ini Sanve lumayan nih. Tadi banyak lah, saya lupa apa aja yang kena gebuk. Ya, Anda lihatnya bagus naik gitu kan. Anda mau beli dengan asumsi naik lagi.
Tapi di sini sebenarnya sudah ada beberapa grup yang sudah kompak mau jualan dan Anda nggak tahu itu. Contoh kayak apalagi PBRX juga sama. Ya, ini digoreng sama grup-grup lain. Dia jualan di sini nih. Yuk kita TP di 180. Anda baru masuk karena ketidaktahuan Anda. Ya ambles. Makanya ya sebenarnya grup, entah grup free, entah grup discuss yang premium gitu ya, itu selain manfaatnya memberikan bimbingan, konsultasi, dan rekomendasi, di satu sisi kita akan dapat banyak info. Tukeran info saja. Oh, ternyata PBRX digoreng karena Srila lagi digoreng. Nah, kita dapat info, jadi kita bisa lebih antisipatif. Tapi kalau kita sok pinter, gue gak mau ikut grup apa-apalah. Gue yakin, gue belajar sendiri, gue bisa. Kalau gue ngikut orang lain, kapan gue pinter? Ya, begini hasilnya. Gitu, gak usah munafik, kita kan makhluk sosial, kita pasti butuh bantuan orang lain. Ya saya pun dulu belajar ikut grup banyak, grup diskusi. Biar saya tahu dapat info dari sini, dapat info dari sini. Gitu, jadi ya dibilang premium abal-abal ya, mungkin ada premium yang abal-abal, cuman kan gak semua. Gitu. Oke? Ya salah satunya VVIP, Anda bisa cek lah. Di grup Telegram kami, grup free-nya pun anti pom-pom, diskusinya santai, saya sering kasih bocoran. Gitu, teman-teman yang di free pun sering dapat cuan gratis. Di MB VVIP morning briefing yang Anda dengar pun dapat bonus cuan gratis juga. Nah, ya jadi Anda harus filter nih grup diskusi. Lalu gimana PBRX? Tergantung harga Anda ya. Intinya di sini ada support di 162. Ya kalau jebol cut gitu. Artinya kalau dia nggak kuat di atas 162 bahaya. Ya sisanya ya Anda decide sendiri lah. Karena saya kan bukan asisten pribadi. Untuk Amar, ini bank-bank kecil. Ini watchlist saya sudah notice juga dari beberapa hari kemarin, bank-bank kecil. Ya apa namanya. Cuman ya model Amar hati-hati nih. Ya kan Amar, tadi ada Denar. Ya, hati-hati kalau trading seperti ini cuman copet gitu. Artinya Anda jangan ngarep dia arah. Udah habis masa dia arah. Ya, udah habis gitu. Jadi paling naik bentar taking profit. Kenapa? Karena banyak yang nyangkut dari sini. Jadi ketika naik gitu mereka kesempatan jualan biar nggak rugi lebih dalam. Itu. So, untuk Amar masih berat, cuman ada support di 250 260. Anda mau hold bisa, batasnya itu. BBRI asingnya masuk, closingnya bertahan di atas 4.000. Ya semoga besok lanjut rebound. Kias saya nggak pantau ya, ini saham gocap. Ya sudah. Ya, ini kan dulu sering dipom-pom ini sama grup Telegram. Woi kias nih. Akhirnya Anda beli sangkut. Ya itu, Anda trading sok pinter ya susah. Gitu kan. Kecuali Anda dapat rekom, Anda tanya saja yang rekom kias nih. Om kias gimana? Karena saya nggak pantau. Jujur saya nggak pantau bandarnya. Ya, tapi dari kemarin kita lihat bahwa kias ini sering kegocap. Ya, Anda harus hati-hati. Ya, gorengan musimnya sudah mulai lemes. Gitu. Ya, so hati-hati. Zing memang kuat banget ya. Saya sudah bilang ini emiten repo. Ya, dulu pun pernah digoreng juga tanpa henti. Apakah akan terulang ya nggak tahu. Bisa aja terulang kayak gini. Cuman kalau saya tidak lirik. Karena dia nggak koreksi gitu. Ya, saya bukan tipe trader yang nekat. Ya kecuali memang saya dapat info insider, info kenalan bandar saya entry. Tapi kalau enggak saya enggak. Ya kenapa? Ya logikanya masa dia nggak turun-turun sih? Pasti bandar mau taking profit kan? Pasti ada bandar-bandar kecil yang mau taking profit sehingga harganya turun. Nah ya indikator pun semua sudah nunjukin dia drop. Maka dari itu memang saya tidak gitu lirik. Tapi di sini kita sama-sama tahu bahwa dia hampir mau breakout 169. Ini tadi 165 sudah di break. Ini merupakan resisten kuat berikutnya after 140 dan 145 dijebol. 146, sorry 140 146 dijebol. Ini sekarang 169. Kalau besok jebol lagi wah sudah. Intinya sih udah uptrend nih. Ya cuman mungkin bijaknya entry ya tunggu koreksi. Gitu aja sih. Ya simpelnya begitu. Kalau mau nekat ya silahkan. Nah, cuman kalau jebol jangan bilang om saya sangkut. Salah sendiri karena Anda sudah tahu konsekuensi resiko trading emiten yang naik terus ya dibanting. Gitu. Atau ya mentok-mentok suspend. Ya. Jadi bijak. Jangan
kebiasaan nyalain orang lain gitu, siapapun lah. Ya, gue kena pom-pom dari dia nih. Ya salah kita juga karena kita nggak mau analisa ulang kok. Ya, kita dikasih gratis, apalagi di grup gratis ya. Kita dikasih rekom gratis, udah dikasih gratis, turun kita ngomel-ngomel gitu. Kecuali bayar masih mending, Anda ngomel-ngomel. Ini udah dikasih gratis, ngelunjak kan gitu. Jadi ya udah kasih gratis ya harus analisa ulang gitu. Siapa sih orang yang mau kasih gratis cuma-cuma? Nggak ada ya gitu. Saya pun nggak munafik ya, tidak ada makan siang gratis. Karena kalau mau intens ya di VVIP gitu. Cuman memang saya rendah hati, membershipnya nggak mahal ya, untuk menjangkau kalangan bawah lah harga membershipnya. Untuk Bovin 650 630 ini sudah buy on weakness. Ini support kuat ya. Ini benar-benar support kuat. Ada potensi membal. Jadi kayak gini nih. Ada potensi dia buat lagi seperti ini. Ya, ini berapa kali testing gak jebol-jebol nih. Jadi mau spekulasi bisa Bovin saat ini. Gitu. Wah, ini banyak sekali nih. Saya akan bahas emiten yang saya akan bahas requestan yang mana bisa dijawab cepat. Rekomendasi saham prospek 3-4 bulan. Anda cicil aja blue chip ya, jual di window dressing nanti akhir tahun gitu. LQ45 cari aja, banyak, Pegas lah, perbankan lah ya. Anda beli sekarang, cicil, jual akhir tahun 90%. Kalau nggak ada kejadian aneh-aneh harusnya profit ya. Market kayak gini kan kita butuh mentor. BTW dulu mentornya siapa Om? Mentor saya banyak. Saya tidak pernah berguru sama satu orang gitu. Saya banyak join grup discussion ya, grup-grup forum-forum ya kan. Tiap grup itu kan ada kepalanya tuh ya. Nah, kepala-kepalanya saya ambil. Oh, sudut pandang dia begini. Dan setiap orang beda-beda cara tradingnya ya. Anda kalau mau ikutin A, Anda ikut B, gaya trading beda, jadi bingung. Nah, jadi ujung-ujungnya mentor Anda itu Anda sendiri. Mentor Anda itu pengalaman trading Anda itu yang tepat ya. Praktek, cut loss, take profit itu akan jadi experience gitu. Nah, pengalaman Anda ini mentor Anda. Jadi Anda akan hafal pola saham, pattern, bagaimana suatu saham bergerak, bandarmologinya dan sebagainya. Nah, itulah mentor Anda yang sesungguhnya. Gitu ya. Abah mari hold sampai akhir tahun aman nggak? Kalau mari kan memang masih digoreng berita terkait itu tuh. Apa namanya? Unicorn ya, unicornnya si Noise. Noise itu kan produk dari Mari ya. Mungkin teman-teman juga ada download gitu kan, Noise. Nah, beritanya sih belum digoreng lagi nih. Jadi sampai unicornnya muncul dan dipublikasikan mungkin masih akan bisa digoreng. So, mungkin roadmap-nya sampai unicornnya dipublish. Ya, teknikalnya gimana? Ini udah mulai ketahan untuk Mari ya, artinya nggak sampai ambles banget. Ini udah ada banyak bandar yang buyback juga. Ya, Abbas so far ketahan di Bollinger Tengah juga, ya kan? Masih ketahan di sekitar 224 ya, 224, 230 sebenarnya masih oke. Ya, tinggal tunggu marketnya membaik. Nah, ini kan geraknya bareng nih. Kadang Mari dulu yang naik baru Aba. Kadang Aba dulu yang naik baru Mari. Jadi trennya masih up. Masih uptrend. Gitu. Kalau kita lihat 1 2 jalan. Nah, nggak tahu nih, kalau minggu ini nggak jalan ya berarti minggu depan Aba atau Mari jalan. Gitu aja simpelnya. Ya, jadi harus sabar. So far sih oke. Yang penting Anda tahu titik supportnya good. Well, dari Om, ya Anda bisa pantau lah, di sini akan banyak watchlist. BBKP sudah rekom saham yang valuasinya masih di bawah harga sekarang. Anda bisa join VVIP Silent Investor, tapi sudah tutup regis. Nanti di kuartal 2 2021 April, Mei, Juni, Juli. Mungkin di sekitar bulan Juli ya, Juli Agustus akan open regis tuh. Anda join saja. Pada intinya sih sudah sedikit emiten yang valuasinya murah. Ya, tapi tergantung cara Anda menilai valuasinya ya. Kadang ada trader yang memvaluasi emiten teknologi itu undervalue semua. Silahkan. Ya, tiap orang punya sudut pandang berbeda. Tapi kalau mau simpel, di VVIP Silent Investor itu yang paling gampang, yaitu diversifikasi saya rekom full emiten value investing gitu.
Bull Om, bandarmologi dan prospek. Bull itu repo. Ya, saya sudah cerita berkali-kali bull itu repo. Naik atau turun keputusan bandar. Posisi sideways. Teknikalnya kalau dia belum bisa breakout 330 nih, ya masih akan berat. Ya, dia masih bergerak di range 330 sampai 290. Ini masih di sini dia. Gak ada pergerakan. Bapi W dan Bapi apakah pergerakan waran bisa mempengaruhi induk? Bisa. Ya, cuman yang harus diperhatikan Bapi ini kan apa ya? Udah legend lah gitu. Anda trader lama, Anda pasti sudah kenal Bapi. Dari awal dia nongol itu dibanting sampai sekarang kagak bangun-bangun. Jadi dari dulu pun Bapi W-nya sudah naik turun. Ya, ini kan sempat naik nih. Di sini naik pun Bapinya nggak gerak. Tandanya ya untuk Bapi, wah ini sih saya no comment ya. Intinya berat. Untuk sekarang ya berat. Om, saya tipenya jarang CTP, pengen cuan lebih, pasang tes malah turun, kena tes jadi cuan nggak? Jadi nggak cuan. Wah, kalau tes nggak cuan itu salah. Karena fungsinya trailing stop itu memaksimalkan profit, meminimalisir resiko. Jadi di tes itu nggak ada istilah cut loss, isinya cut profit. Ya, contoh nih Harum gitu. Kita beli di 4849 di VVIP. Nah, ya, set tes kita di berapa? Di 5000. Kenapa di 5000, Om? Ya di sini artinya kalau dari 5300 turun ke 5000, ya kita cut profit. Karena kita sudah beli dari 4849. Gitu. Nanti kalau Harum naik lagi ke 5500, amin, 5700, amin gitu kan. Maka naikin lagi trailing stopnya di 5300 misalnya. Jadi dari 57 turun ke 53 kita cut profit. Ya, jadi konsep trailing stop Anda salah itu. Anda harus belajar yang benar tuh. Ya, oke. Saya rasa sudah ya. Oke, berikutnya Bofik. Nah, ini Bofik bisa Anda lirik. Ya, bisa Anda lirik nih untuk watchlist besok. Saya nggak tahu nih apakah ini lagi digoreng atau tidak. Oh, ZP big akum ya. Bofik ya. Ini akumnya lumayan nih. Harganya di 154. Ya, posisinya sudah profit sih. Ya, 154. Sorry, sebentar. Oh, salah. INPC, sorry. Bofik. Oh, ini retail YP. Ya, mungkin ini si Koko ya. Ya, mungkin nanti beliau akan publish gitu ya. Potensi naik. Ya, mungkin opening naik sih. Prediksi saya opening pasti naik. Cuman ya nanti takutnya kayak gini aja. Ya sisanya ya Anda atur taktikal masing-masing lah. Ya saya nggak mau komentar banyak. Ya bulan puasa nggak mau banyak ngomongin orang. Ya yang penting teknikalnya bagus. Cuman dari banner agak mengerikan. Ya kalau tidak mau Bofik ya INPC nggak ada masalah sih. Ya ini INPC closingnya oke ya. Tadi kita sama-sama baca ada ZP di 154. Ya volumenya juga mulai oke. Ini 154 di perbatasan ini kalau bisa lolos. Ya 154 sampai 160-an. Ya ini kalau bisa lolos nih besok, ini menarik banget gitu. Untuk copet boleh lah. Ya untuk copet Buffin oke. Ini ZP-nya ZP asing ya. INPC sorry. Oh enggak ya. Bukan ZP asing ya. Kirain ZP asing. Oke. Friend, balik ke 95 Om. Ya balik 95 sih, cuman belum confirm breakout gitu. Dari kemarin juga coba 95 tapi balik lagi. Nah kita cek juga friend W2 nya juga lemes. Ya udah mulai lemes. Friend R nya juga mulai lemes. Jadi tergantung nih. So far sih dia udah sideways ya. Anda kalau mau cicil beli sebenarnya bisa nih. Ya cut loss bisa di 81 atau cut loss santai di 79. Kalau mau sebenarnya bisa karena lagi rounding nih. Rounding 1, rounding 2. Untuk friend. Ya. Antam beli di 2500. Tahan sampai akhir tahun bagus gak? Ya, boleh lah. Trailing stop saja sih. Artinya kalau sudah profit, ini kan Antam kan sesuai prediksi saya ya. Dia mau tutup gap nih 2590 2670. Ya, mungkin habis tutup gap dia koreksi dulu. Jadi, saran saya nggak perlu tunggu sampai akhir tahun lah, udah cuan ya TP.
nanti turun baru buyback lagi gitu. Ya, ini untuk Antam. Same oke gak? Same masih oke sih. Ya, ini inside bar ketahan di 530. Dari kemarin sih cukup ketahan ya. Anda bisa spekulasi. So far oke. Ya, Beton. Wah, ini emiten yang nggak liquid nih. Saya no comment. Ya. Tapi tadi hampir breakout ya. Hampir breakout di 350. Ya, kalau lolos 350 teknikalnya sih lumayan ya. Cuman ya nggak setipis ini, Anda mau beli gimana gitu kan? Ya, jadi ya hindarilah, ini emiten yang tipis banget. Tower sideways skip MYTX. Nggak tahu ya, kalau Tower suka-suka ya karena posisi sideways. MYTX juga model-model emiten kayak PBRX dan sebagainya, kayak Carway gitu ya. Hati-hati karena ya di sini cuma digoreng habis itu di pump gitu. Cuma teknikalnya masih uptrend loh. Ya, ini teknikal masih uptrend sih. Anda kalau ada beli ya, spekulasi batasi di 110. Artinya kuat di 110 masih oke sih. Gitu. Ya, so far di atas 210 masih ada chance untuk dia naik. Bull sudah, Wood ini hampir triple top. Ya, ini 1 2 3 gitu. Kalau sampai jebol bahaya sudah disupport sih. Ya, kita lihat nih 750 ya, 745 gitu kan. 745 sampai 730. Ya. Lalu ada support lagi, support kecil di sekitar 760-an gitu. Jadi kalau mau spekulasi bisa cicil piramid. Stop lossnya di berapa? Ya, bisa di 730 atau konservatif di sini. Ya, 680. Gitu. Karena LK-nya sudah keluar nih Q4. Ya mungkin Anda kalau mau hold ya tunggu sampai Q1-nya. Ya, prospek sih harusnya masih bagus lah Q1-nya Wood. Pegas sideways belum ada pergerakan. So far oke ya, dia nggak buat low baru. Ini tinggal tunggu momentum saja, momentum market. BBYB belum ada pergerakan, ya beda dengan bank kecil lain. Tapi BBYB ada mau aksi korporasi right issue, ya lebih menarik lah dibandingkan Almar yang memang naik cuman ikut-ikutan. Tapi kalau BBYB memang ada something gitu, yaitu dia mau right issue tapi sebelumnya RUPS akhir bulan gitu. Jadi ya Anda mau cicil silakan. Antam lagi close gap, hold TP, jual bertahap. Ya, apalagi average 2200, cicil saja 20%. Ya, naik 3%, 20%. Habis itu pasang trailing stop. Ya. Oke, BGTG. BGTG juga cuma ikut-ikutan ya. Nggak ada berita gitu. Maksud saya berita tadi kayak BBB nih, misal dia memang ada more right issue. Nah, itu bisa jadi patokan. Tapi kalau kayak BGTG, Amar, apapun itulah, ya emiten-emiten bank yang cuman asal naik, itu harus disiplin ketat. Copet aja, udah cuan ya TP gitu. Karena kalau enggak bisa rawan longsor. Ya, itu BGTG. Ya, dan emiten lain berlaku. Lalu tanya BABP, saya nggak komen. Ini mau right issue juga, teknikalnya sih good ya. Apalagi bisa break 92. Ya, cuma saya nggak komen karena ini emiten MNC. Ikan masih sideways. Kalau nggak tahan out aja lah udah. Ini emiten suka-suka bandar. PNBS nih juga kena gebuk. Ya, hati-hati dia akan sideways. So far masih bagus ya trennya. Cuman mungkin akan sideways dulu. Kayak gini aja Anda lihat, abis naik, istirahat, baru nanti perlahan buat pattern naik lagi. MLPL istirahat juga. Kebetulan MPPA-nya juga koreksi. Ya, intinya di atas 200 masih oke sih untuk MLPL. Kita lihat nih 1, 2, 3 naik. 1, 2, 3 ya bisa aja besok MLPL naik. Bisa masuk watchlist. Di atas 200 masih good teknikalnya. Nah, untuk watchlist ya mungkin gorengan aja saya kasih 1. Ini The Geek. Ini bantingannya lumayan ya. Artinya The Geek ini liquidnya tinggi banget gitu kan. Anda bisa cek, Anda mau beli 60.000 lot pun bisa kejual langsung tanpa perlu takut. Artinya ini memang gorengannya big player. Teknikalnya so far good ya. Kita lihat polanya habis naik, dia buat mangkok ayam gitu ya. Lalu perlahan breakout. Ini sebenarnya sudah breakout di 80. Ya,
lalu dia buat pattern lagi untuk confirm breakout kedua. Jadi potensi banget besok breakout 80. Jadi target pertama tuh 80, target kedua di 85. Ya, stop loss di berapa? Kalau Anda mau ya, stop loss di 70 atau 71. Nah, teknik beli, area beli ya atur masing-masing. Intinya targetnya ada. Cuma tergantung kondisi market dan bandarnya. Ya, teknikalnya bagus, tapi ya kalau bandarnya nggak jelas ya susah juga. Intinya, The Gig bisa dijadikan watchlist. Ya, copet 2-3 poin itu kan sudah lumayan tuh. Ya, dapatlah 3-5%. Oke? Watchlist lainnya... Oh iya, tadi PTPP belum dibales. Ya, ini konstruksi saya belum dapat berita ada apa sih? Ya, saya nggak tahu nih ada berita apa, tapi kompak naik. Kita cek besok ya. Artinya kalau besok masih kuat, market mendukung nih, bisa masuk nih lirik nih. Wika, PTPP. Tapi PTPP udah naik banyak ya. Anda bisa lirik mungkin Wika, WSKT atau ADI. Ya, ini oke semua sih. Ya, ini oke semua, tinggal tunggu breakout semua. Tapi saya nggak tahu nih ada apa. Saya belum baca berita nih ada apa. Nanti teman-teman baca, kalau memang berita bagus ya boleh. So far masih oke. Memang konstruksi ini sudah waktunya rebound sih, karena koreksinya sudah cukup dalam. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Thank you teman-teman semua sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.